Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dimanapun kalian berada, dan para alumni juga dimanapun berada, mari kita lanjutkan pengajian Ta'limut Ta'lim. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faza bi fadli minar rasyadi. Faja, maka betapa bahagianya, bifadli minar rasyadi, orang yang mendapatkan karunia dari petunjuk kebenaran. Fayal khusroni, dan betapa ruginya tolibihi, seorang yang menuntut ilmu, linaili fadli minal ibadi, karena semata-mata ingin mendapatkan pujian dari sesama hamba, ingin mendapatkan suatu suatu kebaikan dari sama hamba. Illa idza talabal jah, kecuali idza talabal jah, kecuali apabila si tolib, orang yang mencari ilmu itu juga ada tolabajah, dia menuntut untuk kemuliaan, untuk mungkin untuk kepangkatan bahkan, kecuali dia menuntutnya hal tersebut li amrim bil ma'rufi wa nahi anil munkari, dia bertujuan kita dapat ilmu yang mendapatkan jah. Jah itu ya bisa kedudukan, bisa jabatan, bisa gelar, sebagainya, itu nggak apa-apa. Hanya andaikan ingin mendapat itu li amrim bil ma'rufi, untuk dipergunakan dalam mengajak kepada kemakrufan, wa nahyi anil munkari, dan mencegah kemunkaran. Mungkin aku menuntut ilmu supaya aku tadi menjadi jenderal nanti. Nggak apa-apa. Tapi kenapa lo mau ilmu untuk jadi jenderal? Supaya aku bisa nanti mengajak kepada umat kepada kebenaran dan kebaikan, dan supaya kita bisa mencegah dari kemungkaran. Ya, itu boleh. Ya. Untuk ilmu kita ingin mendapatkan suatu predikat tertentu. Misalnya ingin menjadi prawira, karena nanti kalau seorang prawira berdakwah, mungkin dakwahnya akan bisa diterima di segala kelompok manusia, sekalipun di kelompok orang-orang tertentu yang keras, karena melihat pangkatnya mereka bisa saja menerimanya. Itu tujuannya jelas bahwa menuntut ilmu untuk kepentingan yang bersifat duniawi, selagi tujuannya baik dan benar, tidak melanggar aturan Allah, sah-sah saja. Aku menuntut ilmu supaya nanti bisa menjadi pengusaha yang besar, dan jadi pengusaha bisa berdakwah dengan predikat dianya sebagai orang yang mempunyai sosial yang cukup tinggi. Mungkin dia bisa berdakwah dengan hartanya. Dia kalau
pejabat dia bisa berdakwah dengan kebijakannya, dia TNI bisa berdakwah dengan ketegasannya. Jadi berdakwah kita bisa dengan apa-apa saja, sah-sah saja. Yang penting tujuannya dalam rangka mengabdi, beribadah kepada Allah. Apa-apa. Thalabul ilmi untuk mendapatkan suatu jabatan tertentu. Tapi kenapa kok menginginkan itu? Karena aku supaya bisa nanti amar ma'ruf nahi munkar. Nanti aku bisa menjadi pengusaha yang besar. Supaya aku bisa berdakwah dengan hartaku nanti. Aku menjadi pejabat nanti. Kalau punya ilmu, supaya aku bisa berdakwah nanti dengan jabatanku kepada anak-anak buahku. Atau aku menuntut ilmu supaya menjadi seorang prawira yang gagah. Nah, aku akan berdakwah dengan menggunakan wibawanya, ketegasannya. Jadi dengan apapun juga berdakwah sah. Yang penting tujuannya niatnya karena Allah Ta'ala. Boleh. Nah, itu boleh. Menuntut ilmu untuk untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tapi tujuannya untuk urawi. Tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Dan juga bisa itu. Wa tanfidul haqqi, dan untuk melaksanakan hak, untuk menjalankan hak. Memang dalam menjalankan hak itu penting dibarengi dengan ya kekuatan-kekuatan, dibanding dengan hal-hal yang bisa menopang untuk terlaksananya hak tersebut. Seorang yang misalnya dengan ilmunya dia bisa berkembang usahanya, bisa maju usahanya sebagai pengusahawan yang sukses, maka dia akan meneruskan hak-haknya dengan harta yang ada. Jalankan kewajibannya zakat, membantu orang-orang yang tidak mampu misalnya. Nah, itu kan bisa saja. Karena berkat ilmu sehingga menghasilkan sebuah kreativitas atau skill, sehingga dia bisa berbuat dengan harta yang dia milikinya. Dia bisa berbuat dengan keilmuannya. Itu tidak apa-apa, sah, boleh. Wa izajuddin, dan untuk mengagungkan agama, bukan syiar-syiar Allah. Jadi dia ada seorang ilmuwan, nah seorang muslim ilmuwan, seorang santri yang cerdas, menjadi seorang pengusaha sukses misalnya, terkena, itu kan jadi akan terbawa semuanya. Menjadi seorang muslim, pengusaha muslim yang sangat hebat sekali, sukses sekali, dan dia mempunyai sifat yang dermawan sekali, membantu orang-orang yang tidak mampu. Itu kan untuk kebajikan, nggak apa-apa, sah-sah boleh, nggak apa-apa. Wa izajuddin la linafsi, yang tidak boleh hanya untuk memperkaya diri. Dengan ilmunya dia nanti, aku ingin menuntut ilmu supaya aku nanti bisa berusaha menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, supaya disebut oleh orang lain, wah orang hebat. Nah, ini yang nggak boleh. Atau dia menjadi pejabat hanya sekedar untuk dia merasakan bahwa aku lebih daripada yang lainnya. Nah, itu nggak boleh. Atau untuk supaya aku bisa mengintimidasi, menakut-nakuti masyarakat misalnya. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh itu. Tujuannya karena tujuannya sudah salah, sudah tidak baik, sudah tidak benar, sudah tidak bermanfaat. Wahawahu, atau bertujuan karena terdorong oleh emosi, oleh nafsu. Aku ingin dapat ilmu, biar nanti punya ilmu untuk ilmu misalnya ilmu kepedukan, supaya aku tidak tembus di tembak gitu. Ya, ke bawah senapan. Nah, itu juga tidak beres itu. Dan itu mungkin manfaatnya hanya untuk kepentingan pribadinya. Fayajuzu zalika, maka yang boleh yang tadi itu, yang bolehnya biqadri ma yuqimu bihil amru bil ma'ruf, yaitu seukuran sesuatu yang bisa mengokohkan, menjunjung tinggi, mendirikan dengan tadi itu al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkari.
Yang dipewahi itu yang akan menghasilkan sesuatu untuk modal, untuk mendirikan, untuk menguatkan al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkari. Selain itu tidak diperkenankan, tidak boleh dan tidak terhormat. Wa yanbaghi li talabil ilmi ayat tafakkaru fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsirin. Dan juga seyogyanya seharusnya bagi orang yang ngaji, yang menuntut ilmu itu harus ayat tafakkaru fi dzalika. Di dalam tabi itu berpikir fa innahu yata'allamul ilma. Aku ini sedang menuntut ilmu. Itu penting itu. Seorang yang ngaji dia harus sadar dirinya bahwa aku ini sedang ngaji. Orang yang menuntut ilmu dia harus sadar bahwa aku sedang menuntut ilmu. Karena supaya dia paham kewajiban kita adalah kalau di pesantren ngaji itu. Sekolah belajar, kewajibannya ada menuntut ilmu, sehingga dia dalam kesehariannya, dia dalam kegiatannya dia fokus. Nah, maka jangan salah kalau ada orang yang menuntut ilmu, santri begitulah, kok di pondoknya kedo sih, tidur mulu kayak kucing tuh, pagi tidur, siang terus saya malam malah tidur lagi, atau siang tidur malam nggak tidur kayak kalong itu. Nah, maka yang begitu itu dia tidak sadar kalau dia sebetulnya sedang apa di situ itu. Di pondok sedang apa? Dia di pondok sedang apa? Sedang ngaji, sedang belajar. Yang mestinya waktu belajar belajarlah. Waktu itu tidurlah. Untuk makan, untuk mandi. Proporsional lah. Nah, artinya bahwa seorang thalib yang menuntut ilmu harus sadar bahwa dia sedang menuntut ilmu, bukan sedang berpoya-poya, bukan sedang bersenang-senang, tapi sedang berjuang menuntut ilmu. Nah, itu perlu itu seorang santri harus diterangkan, harus diberitahukan bahwa kalian ini mondok harus sadar bahwa kalian itu di sini untuk menuntut ilmu, bukan untuk tidur. Makan ya terserahlah, makan mah nggak apa-apa sih, ya sekenyangnya kalau makan sih. Biasa kalau tidur jangan sampai waktu belajar tidur, waktu ngaji tidur, waktu tidur apalagi waktu tidur nih. Ingat baca aja tidur. Nah, ini yang kenapa dia begitu? Tidak tahu, dia tidak sadar bahkan sebenarnya dia itu sedang menuntut ilmu. Bijuhdin katirin. Harus tahu dia bahwa harus benar-benar juhdin katirin. Wajar kalau sedang menuntut ilmu ini ya susah lah, ya payah ya capek lah, itu biasa. Kalau namanya menuntut ilmu ya capek lah, karena belajar, karena ngaji harus menghafalkan, harus belajar lah. Ya. Kenapa? Sebab namanya belajar kan kita punya harapan, harus ingin mendapatkan ilmu yang manfaat. Berarti kita harus belajar dengan baik. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau juhud, maka jangan harap dapat ilmu. Kalau nggak dapat ilmu, ya nggak dapat apa-apalah. Mondok juga lama, tapi karena di pondoknya nggak ngerti dia sedang apa gitu, sehingga pondoknya tidur mulu kayak kucing tuh. Maka kalau sudah tidur mulu, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak pernah ikut pembiasaan ibadah, pas pulang ke rumah bingung dia. Suruh imam, nggak bisa apa-apa. Disuruh sholat jenazah malah pakai ruku tuh. Nah, karena di pondoknya tidak memahami tentang kewajiban dia sebagai thalib, sebagai penuntut ilmu. Bijuhdin katirin. Nah, maka harus benar-benar melaksanakan perjuangan-perjuangan yang memang cukup melelahkan. Tapi kalau terimanya dengan senang hati, nggak masalah. Mudah-mudahan jadi pepatah mengatakan al-ujratu bi'tibaril masakat. Semakin susah payah dia menuntut ilmu, semakin dia berjuang dengan sekuat tenaga, maka hasilnya pun juga akan sesuai dengan perjuangannya. Nggak sia-sia. Perjuangan itu akan dibahas oleh Allah dengan pembalasan sesuai dengan perjuangannya. Lebih bahkan. Kita harus benar-benar juhud itu. Kayang lah. Kata orang Sunda, kalau kayang parang, manjada wajada, orang sungguh-sungguh dapat dia. Maka kalau sebaliknya, kalau dia
berleha-leha, nggak sungguh-sungguh, ya nggak apa-apa, rugilah kita, lagi waktu, lagi segala macam, lagi materi, lagi segala macam. Ya jelas bahwa santri di pondok harus mengetahui bahwa kita lagi mesantren, kita lagi ngaji, maka ngajilah dengan sebaik-baiknya. Lelah dikit, capek dikit, itu namanya juga perjuangan. Fala yasrifuhu ila dunya al-haqirah al-qalilah al-qaniyah al-faniyah. Maka di sini fala yasrifuhu, janganlah engkau membelokkan tekadnya, niatnya dalam thalabul ilmu itu ila dunya al-haqirah, hanya semata-mata kepada dunia yang haqirah. Haqirah ini di sini hina. Al-qalilah, sedikit. Dibanding pahala dari Allah, ya haqirlah. Dibanding pahala dengan dari Allah, ya qalil, ya sedikit. Al-faniyah, dunia yang haqir, yang qalil, yang faniyah, yang rusak. Sya'run hiya dunya aqallu minal qalil, minal qalli. Jadi yang jelas bahwa tolabul, orang-orang yang tolib, yang ilmu itu harus mau bekerja keras, bijuhdin katirin, dia mau berpacu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya yakin dengan perjuangan yang tulus, yang ikhlas, yang sangat kuat sekali, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, dapat ilmu yang bermanfaat, sehingga akhirnya rezekinya pun juga bermanfaat, amalnya pun juga bermanfaat, dan segalanya bermanfaat bagi umat. Maka dengan demikian, para hadirin pemirsa, para santri dan para alumni, kalau kita thalabul ilmi, niatilah semata-mata dalam rangka melaksanakan perintah Allah, ibadah kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kalian bakal mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan berjuang sekuat tenaga. Saya kita mampu, saya kita bisa, kenapa tidak? Laksanakanlah sesuai dengan kemampuan yang ada. Terima kasih. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah perlindungan, taufik dan hidayahnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.